Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami meminta kepada Tuhan supaya Engkau Tuhan mengurapi kami dengan minyak yang baru. Taruhkan perkataan-perkataan-Mu atas lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini itu adalah hikmat yang datang daripada-Mu. Terangi mata hati kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, pada minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Kita saat ini saudara-saudara sedang merayakan Pentakosta, dan saya berharap saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah saat ini dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan, dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Doa saya untuk saudara, biar Roh Kudus yang telah dicurahkan itu menjamah hati saudara, menguatkan dan menopang saudara, agar saudara-saudara tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita hari ini, ialah memahami dan mengalami janji Bapa. Menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, dan Yoel pasal 2 ayat 28-29. Sebuah pendekatan intertekstual hermeneutis, biblika, dan refleksi teologis. Saudara-saudara, bacaan kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 mengatakan, Ia memerintahkan murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, melainkan menantikan janji Bapa. Kita baca, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ungkapan janji ini, saudara-saudara, bukan hanya satu janji biasa, melainkan puncak segala janji yang menjulang tinggi di atas janji lainnya sesudah penggenapan janji Mesias. Perintah di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 ini adalah perintah yang diulang dari Lukas 24 ayat 49. Menurut teks ini, mereka harus menunggu janji Bapa di Yerusalem, yaitu janji tentang pencurahan Roh Kudus atas mereka. Menurut Lukas 24 ayat 29, Kristus sendiri yang memberikan ungkapan tentang istilah janji Bapa ini kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Kita baca, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saudara, saya bisa bahwa Kristus sendiri yang mengungkapkan tentang istilah janji Bapa ini bagi murid-muridnya dan bagi kita. Marilah saudara kita melihat pokok-pokok ajaran tentang janji Bapa ini dengan cara yang sederhana, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan gagal paham tentang apa itu ajaran tentang janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ada 7 pokok pikiran penting tentang ajaran janji Bapa ini yang akan kita lihat. Yang pertama, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Roh Kudus yang adalah jangi Bapa itu, pencurahan Roh Kudus itu dalam perjanjian lama dinyatakan sebagai yang memberi hidup. Kejadian 1 ayat 2 kita baca, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata-kata ini melukiskan kehadiran Roh Allah dalam penciptaan dan memberikan energi bagi alam semesta.
bagi kehidupan yang ada di alam semesta ini. Nah, di dalam perjanjian baru, roh ini yang memerdekakan kita, yang memberi hidup kepada kita, yang memerdekakan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Kita baca Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan saudara, dengan roh ini pula para nabi, imam, dan raja diurapi di dalam perjanjian lama. Rasul Petrus menyatakan bahwa janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 ini adalah penggenapan nubuat atas visi profetik Nabi Yoel. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29 kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi ketika peristiwa penggenapan dari visi profetik Nabi Yoel ini atau nubuat Nabi Yoel ini digenapi pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, saudara-saudara, di situ dinyatakan bahwa roh yang dicurahkan itu yang memampukan, yang menyanggupkan dan menguatkan sehingga murid-muridnya menjadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Pokok pikiran yang kedua dari ajaran tentang janji Bapa ini. Di dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis di samping bernubuat tentang pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes Pembaptis juga bernubuat dan juga bersaksi tentang jabatan Kristus sebagai yang membaptis dalam Roh Kudus. Mari kita baca Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Kristus adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia, namun juga dikatakan bahwa Kristus itu sebagai yang membaptis di dalam roh dan juga dengan api. Kita baca Yohanes 1 ayat 33 dan 24. Ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah. Jadi anak Allah itu ialah Kristus itu sendiri yang membaptis dalam kuasa Roh Kudus setiap orang-orang yang telah percaya, dibaptis dalam persekutuan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Mereka ini berhak untuk menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, kesaksian di atas juga dikuatkan oleh kesaksian Rasul Petrus. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 15-16 dikatakan begini, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu atas kita. Maksudnya pada peristiwa Pentakosta, ketika ia mempertanggungjawabkan baptisan roh yang terjadi dalam keluarga Kornelius. Ayat 16, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kesaksian dari Rasul Petrus tentang bagaimana Kristus membaptis orang-orang percaya dalam Roh Kudus. Yang ketiga, pokok pikiran yang ketiga,
Kristus Yesus Tuhan kita menyatakan bahwa kedatangan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu begitu penting. Kita baca Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maksudnya, ketika saudara Kristus masih bersama-sama dengan muridnya, bahwa penting sekali dia setelah bangkit itu naik ke surga. Dan setelah ia akan naik ke surga, janji Bapa itu akan diberikan kepada kita. Dengan begitu, kehadiran dari Allah melalui kuasa Roh Kudus itu, saudara, itu dapat dialami oleh semua orang melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus ini. Namun sayang sekali saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen pada masa sekarang meremehkan karunia Roh Kudus ini. Hal ini merupakan penghinaan kepada Roh Kudus, penghinaan terhadap Kristus dan juga kepada Bapa yang menepati janji Roh itu dicurahkan. Kenapa saudara-saudara? Sebab tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak dapat hidup sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya. Mari kita akan masuk kepada pokok pikiran yang keempat dari janji Bapa ini tentang pencurahan Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan bahwa karunia Roh itu bagi semua generasi. Bukan hanya kepada 120 orang murid pada peristiwa Pentakosta, bukan hanya kepada keluarga Cornelius, bukan hanya kepada orang-orang di Efesus, murid-murid dari orang-orang yang diberitakan Injil Rasul Paulus, tetapi kepada sekalian generasi. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara perhatikan klausa yang pertama, bagi kamu. Bagi kamu di sini adalah orang-orang yang hadir pada waktu itu, pada waktu hari Pentakosta itu, pada saat Roh itu dicurahkan dalam Kisah Rasul pasal 2. Kemudian disusul dengan kata bagi anak-anakmu, yaitu bagi orang yang tidak hadir dan yang belum lahir. Bagi anak-anakmu, bagi mereka yang tidak hadir dan bagi mereka yang belum lahir. Kemudian bagi orang-orang yang masih jauh, dikatakan oleh Petrus. Itu termasuk kita hari ini. Saudara-saudara, bahwa pencurahan Roh Kudus itu, kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu berupa hujan musim awal. Dan apa yang kita alami hari ini itu merupakan hujan musim akhir. Ini berlaku bukannya bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga berlaku bagi orang-orang non-Yahudi, bagi semua generasi. Jadi Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi oleh siapapun, oleh gereja manapun, oleh pribadi siapapun. Sepanjang di situ ada orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, orang-orang itu haus. Seperti di dalam Yohanes pasal 7, Yesus berkata 37-39, barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ya Roh Kudus. Jadi tidak dapat Roh Kudus dibatasi oleh tembok, oleh benteng gereja, oleh apapun. Sebab Roh Kudus itu, saudara-saudara, itu dicurahkan bagi semua generasi. Tetapi orang-orang yang percayalah yang berhak untuk mengalami dan memahaminya. Pokok pikiran yang kelima, Rasul Paulus menunjuk kepada karunia Roh sebagai pemeteraian, juga sebagai jaminan. Mari kita baca.
Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus itu, saudara-saudara, memeteraikan keselamatan kita. Ketika kita dibaptis dalam persekutuan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, Roh Kudus itu memeteraikannya. Itu sesuai dengan janji Bapa. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan tanda miliknya, yaitu kita. Jadi perjanjian itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu kalimat selanjutnya, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi karunia Roh Kudus itu memeteraikan kita, dan juga sebagai jaminan arah bom saudara itu panjar, bahwa itu adalah milik kita. Kalau kita membeli sebuah barang, dan oleh penebusan Kristus, kita ini adalah milik Kristus, telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar dengan darahnya sendiri. Jadi Roh Kudus itu sudah memeteraikan kita dan menjadi jaminan. Itu pentingnya janji Bapa itu. Pentingnya Roh Kudus yang telah dicurahkan itu bagi orang-orang yang percaya. Pokok pikiran yang keenam, Roh Kudus saja yang dapat mengisapkan orang-orang berdosa. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara, kekuatan politik, kekuatan uang, kekuatan harta benda tidak akan dapat sanggup mengisapkan orang akan dosa. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat melepaskan orang dari dosa, dari penghakiman. Tidak ada satupun. Tetapi Roh Kudus sanggup melakukan itu. Melalui kuasa Roh Kudus inilah, saudara-saudara, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh kekuatan politik, kekuatan uang, melalui kuasa Roh Kudus ini, Ia sanggup untuk membebaskan jiwa kita dari semua ikatan itu. Pokok pikiran yang ketujuh, menyusul pencurahan Roh Kudus, buah roh pasti akan terbit. Ini proses. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu, saudara-saudara, adalah proses di mana orang telah menerima Roh Kudus itu. Karunia Roh Kudus dalam kehidupannya, menerima janji Bapa itu akan menyusul buah. Setelah orang bertumbuh berakar, orang itu akan mulai berbuah. Dan buah itu diproses melewati banyak pergumulan dan masalah-masalah. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam diri orang itu, maka orang itu akan berbuah bagi kerajaan Allah. Refleksi teologis dari 7 pokok pikiran kita. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa sebelum Kristus Yesus bangkit, menampakkan diri naik ke surga, dan sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid Kristus adalah orang-orang penakut, menutup diri, minder, sedih, kecewa. Kenapa? Karena Kristus yang mereka harapkan tidak sama dengan gambaran teologis yang selama ini mereka percaya. Data keempat kitab Injil kanonik dengan apik mengungkap fakta situasi kondisi murid-murid yang kecewa dan sedih serta menutup diri ini. Apalagi setelah Kristus mati, belum bangkit, mereka sangat ketakutan. Tetapi setelah janji Bapa digenapi, yaitu Roh Kudus dicurahkan, tepatnya setelah Kristus naik bangkit,
menampakkan diri selama 40 hari, naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Mereka berubah menjadi manusia yang lain, menjadi murid-murid Kristus yang menyala-nyala memberitakan Injil Kristus. Meskipun mereka mengalami penganiayaan, tapi mereka tetap mengucap syukur. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang sama. Tetapi yang membedakan ialah sebelum dan sesudah mereka diperlengkapi dengan kekuasaan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Sekarang muncul pertanyaan penting untuk kita, ialah apa jadinya kekristenan kita tanpa kuasa Roh Kudus? McLaren dalam karyanya Exposition of Holy Scripture, dia mengatakan seperti ini: tanpa kuasa Roh Kudus, kekudusan hanya merupakan nama dan agama merupakan lelucon. Artinya apa? Tanpa pertolongan dan kuasa Roh Kudus dalam kekristenan kita, kita seperti orang lumpuh di gerbang bait Allah. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Kita bandingkan keadaan kekristenan kita dengan orang lumpuh di gerbang bait Allah ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Satu pemandangan yang tidak enak, bahwa di pelataran bait Allah yang begitu indah ada orang lumpuh. Saudara-saudara, keadaan yang sama jika tanpa Roh Kudus, tanpa pencurahan Roh Kudus, karya agung Roh Kudus, kekristenan kita itu hanya lelucon. Tetapi puji Tuhan, Rasul Petrus yang telah menerima janji Bapa, yang telah menerima pencurahan Roh Kudus itu diperlengkapi. Dan ia bukanlah Petrus yang kemarin, yang penakut dan yang pernah menyangkal Kristus. Rasul Petrus yang sekarang telah dipenuhi Roh Kudus. Saudara, perhatikan bedanya. Mari kita baca masih pasal 3 ayat 6 dan 9 sampai 9. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, kita bisa melihat perbedaan yang kontras sekali. Setelah Petrus dipenuhi kuasa Roh Kudus, Petrus menjadi tangan yang diulurkan bagi orang lumpuh, yang asalnya dia juga pernah menyangkal Kristus. Tapi sekarang setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ia menjadi tangan yang diulurkan bagi orang lumpuh itu, membantu orang lumpuh itu berdiri dan membuatnya berjalan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sederhananya, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, kita akan menjadi pribadi yang berbeda kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan, atas setiap pribadi, atas setiap hati yang hadir dalam ibadah hari ini. Jamah setiap pribadi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami menjadi sebuah pribadi yang berbeda, pribadi yang diberi kekuatan untuk dapat bersaksi, memberitakan Injil, dan mengalami keberkatan-keberkatan, serta memberkati banyak orang demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.